makan secara naluri orang Indonesia itu pasti nasinya banyak. Verika juga pasti setuju bahwa nasi itu biang keroknya diabetes gitu. Hai, ketemu lagi dengan kami dari Fiber Cream. Kali ini Fiber Cream berkesempatan untuk berkunjung ke Rumah Sakit Siloam Hospital Kebonjeruk. Pada kesempatan kali ini, sahabat Siloam dan Fiber Cream Lover semua akan berkenalan dengan Dr. Verika Valentine, spesialis penyakit dalam, dan juga Om Wil nih tentunya. Hai Dr. Verika. Halo. Hai Om Wil. Ya, ketemu lagi ya kita. Oke, baik dokter. Ini saya menemukan fakta nih bahwa mengutip data dari Riskesdas ya tahun 2018, sebanyak 95% itu masyarakat Indonesia masih kurang untuk mengkonsumsi serat pangan, khususnya yang berasal dari sayur dan buah. Yeah. Padahal keduanya ini memiliki peran penting dalam menjaga saluran cerna. Oke, dokter mungkin bisa dijelaskan ya dok, kenapa definisi serat sendiri dan juga bagaimana peran serat itu sendiri dokter? Oke, baik. Jadi yang pertama kita harus tahu ya apa itu serat. Serat itu sebenarnya adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Ya, jadi ada kan karbo yang lain yang dicerna ya, dipecah jadi molekul gula, jadi glukosa, diserap oleh tubuh menjadi sumber energi. Tapi khusus serat ini dia nggak dicerna di dalam tubuh, jadi dia kayak numpang lewat gitu di saluran cerna, di usus seperti itu. Ya, kita harus tahu jenis-jenis serat dulu. Nah, ada dua jenis nih. Ada serat yang larut dalam air, ada juga serat yang tidak larut dalam air. Nah, yang serat yang larut dalam air itu contohnya seperti kacang merah, oat, buah-buahan ya, seperti apel, jeruk, seperti itu. Nah, fungsinya yang serat larut dalam air itu dia dapat memaintain kadar gula darah. Dia juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, dan dia juga memperlambat pengosongan lambung sehingga kenyangnya lebih lama, seperti itu. Yang kedua, serat yang tidak larut dalam air itu contohnya seperti kacang hijau, sayur-sayuran, bayam, kangkung, wortel, tomat ya. Itu fungsinya untuk pencernaan ya. Jadi buat orang-orang yang sulit BAB ya, konstipasi ya, ini boleh jadi pilihan. Nah, kebutuhan serat kita sebenarnya itu sekitar 30 gram per hari ya. Jadi boleh dibagi-bagi nih, misalnya pagi-pagi makan roti gandum seperti itu, atau apel satu. Terus siang dan malam juga tetap harus ada komponen sayur dan buah. Nah, kalau ditanya yang mana lebih bagus nih, yang tidak larut air atau yang larut air, dua-duanya sama baiknya, makanya kita harus variasi di dalam makanannya kita, seperti itu. Tapi ingat juga bahwa kelebihan serat juga tidak baik ya, kan nanti bisa membuat kembung, enek ya, gesi perutnya, jadi harus secukupnya juga ya. Paling itu ya. Ya, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Jadi dokter, kebetulan ini kan lagi dalam momentum puasa ya, bulan Ramadan. Jadi kira-kira nih dok, untuk masyarakat, untuk sahabat Siloam dan juga Fiber Cream Lovers sekalian ini, kira-kira apa aja ya dok yang diperlukan untuk dalam menghadapi puasa itu, untuk pemenuhan kebutuhan seratnya begitu dok? Oke, yang pertama yang harus diperhatikan, jangan pernah lewati sahur ya, karena sahur itu sebagai cadangan energi kita sepanjang kita berpuasa ya. Yang pertama tentu saja kita harus perhatikan lagi kebutuhan cairannya kita juga ya. Jadi harus minum secukupnya pada saat sahur dan juga setelah berbuka tentunya ya. Pastikan kita minum 8-10 gelas sehari, itu untuk menjaga stamina-nya kita, juga untuk hidrasi badannya kita ya. Yang kedua, sebenarnya untuk puasa ini jangan cuma serat aja ya, tapi tentunya harus makanan yang bervariasi dan nutrisi yang kompleks ya, seperti lengkap. itu, yang lengkap, betul. Nutrisi yang lengkap, misalnya protein, makanan yang tinggi protein ya Om ya, dari ayam, ikan, tempe, tahu, telur ya. Terus lemak yang baik, alpukat mungkin ya Om ya, telur juga sumber lemak yang baik, dari kacang-kacangan, biji-bijian ya. Yang ketiga juga harus perhatikan dari buah karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks itu juga membantu kita untuk menjaga
lama kenyangnya, menjaga kita supaya Karbohidrat yang kompleks itu apa, Dok? Nah, itu contohnya beras merah, Om. Oh. Beras merah, oat, kayak gitu. Itu karbo kompleks ya. Dia memang lebih lama kenyangnya seperti itu. Ya jangan lupa vitamin, buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu untuk menjaga vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Ya kembali lagi buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan sumber serat ya. Ya seperti tadi memperlama pengosongan lambung sehingga kenyangnya juga lebih lama, juga untuk menjaga staminanya kita. Jadi sangat penting sekali untuk pencernaan juga. Ya, jadi maksudnya selama puasa ini bukan berarti kalau makan serat harus berdobel-dobel gitu ya? Enggak, tetap secukupnya. Secukupnya Tetap seperti biasa? Iya, betul. Cuman memang kadang-kadang orang Indonesia cuma makan protein aja sama karbo ya, Om ya. Ya. Kadang sayurnya atau buahnya di skip. Atau kalau dengar barusan berita ini, makannya biasanya 1 porsi pecel, sekarang makan 2 porsi supaya lebih banyak. Iya, padahal di situ kita bisa sisipkan misalnya buahnya, bisa sisipkan sayurnya, misalnya kacang-kacangnya, kacang merah atau kacang polong ya, bisa jadi pilihan ya, edamame ya, Om ya, bisa jadi pilihan serat. Seperti itu. Iya, baik, ini menarik banget ya dokter ya. Jadi kalau kita simpulkan ini kan dari komposisinya sendiri juga harus terjaga dan tetap seimbang ya dokter ya. Betul. Oke, kita beralih sama Om Wil ya. Om Wil, dari kalau menu selama sahur itu kan kita harus menjaga untuk tetap stabil tadi ya Om Wil ya. Itu kira-kira ada nggak Om Wil yang ini harus bisa disubstitusi atau perlu ditingkatkan dan sebagainya Om Wil? Nah biasa kalau ya saya nggak ngikutin puasa, tapi menurut saya kalau dengar dari Dokter Verika juga atau teman-teman dokter yang lainnya juga, kita porsi makan juga sewajarnya gitu. Mungkin harus tambahan apa yang lebih praktis. Satu waktu kalau yang lagi tetap harus tugas yang tidak mungkin dapat asupan ekstra, salah satu adalah selalu bawa fiber cream. Jadi pagi-pagi waktu sahur itu sudah sotonya ditambah fiber cream atau kopinya tambah fiber cream untuk menambahkan. Kan nggak mungkin di luar kota terus cari sayur, cari pecel yang nggak ada. Itu asup-asupannya itu dengan substitusi ini. Bisa begitu juga berarti Om Wil ya. Jadi ada beberapa ragam makanan dan minuman yang tinggi serat dan pengelolaannya tuh ada yang praktis dan ada yang harus kita prepare well gitu ya Om Wil ya. Ini kira-kira selama pemenuhan gizi kita selama puasa itu yang baik bagaimana Om Wil ya dari preparation? Kalau menurut saya sayur cepat kan pengolahannya, mau direbus atau ditumis. Udah cuma sebentar udah jadi. Kalau lauk yang protein kan bisa disimpan, bisa sekali bikin untuk berapa porsi, mau kalau lama dibekukan, kalau nggak mau lama juga dibungkusin satu-satu kedap udara, ditaruh di lemari dingin. Kalau beku harus punya rencana. Dari beku udah pindahin ke lemari dingin, jadi besok pagi-pagi nggak perlu nunggu terlalu lama ya Dok ya. Nah itu praktis saja gitu. Jangan jadi karena puasa terus tambah ribet. Tambah repot gitu. Oke, baik. Oke, kemudian ini Om Wil, kalau dari masyarakat Indonesia sendiri ya, itu kan habitnya lebih suka untuk porsi nasinya lebih banyak seperti itu. Itu gimana Om Wil ya? Padahal kan kadang ada yang keburu dia pengennya yang praktis. Tapi karena dia adanya itu mungkin dia lebih banyak porsinya ke nasinya dan sebagainya. Itu sebenarnya itu masing-masing orang ya. Kan kebiasaan orang Indonesia secara umum yang makan secara naluri orang Indonesia itu pasti nasinya banyak. Karena ada kata-kata kalau belum makan nasi, padahal nasi itu tadi juga kita bahas dengan Dr. Awin, Dr. Verika juga pasti setuju bahwa nasi itu biang keroknya diabetes gitu. Karena kebanyakan. Nah, saya nggak tahu sekarang kalau makan, ya ini orang normal ya, makan pagi karena sampai sahur dari buka lagi 16 jam. Ya, pasti makannya harus makan takjil. Tujuannya takjil itu kan susut atau gula darahnya drop,
Makan sebelumnya dikasih makan takjil dulu gitu. Padahal manis-manis pada normal kan manis itu tidak di depan ya. Kalau makan manisnya di belakang ya. Nah ini kan dibalik karena kebutuhan itu. Dan beras juga macam-macam karena kalau dia sekarang misalnya bangunnya kesiangan, buru-buru kan bisa-bisa cuma nasi dipanasin di microwave sebentar, ceplok telur, kasih kecap manis, dia udah makan. Berarti kan asupan lainnya nggak ada gitu. Ya. Jadi ini masing-masing orang juga harus punya kesadaran bahwa bagaimana menyiapkan yang praktis sahur itu yang memenuhi syarat untuk kesehatan. Ada seratnya, ada karbonya, ada proteinnya, dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Ini menarik banget nih. Dari mungkin masyarakat kita belum familiar ya mungkin dokter ya. Jadi kayak dari karbohidrat sendiri, mungkin ada yang opsi lain selain karbohidrat. Ini kan nasi juga, beras lagi naik juga nih harganya dok ya. Mungkin ada opsi lain dok yang mungkin bisa dicoba nih untuk masyarakat. Iya, jadi sebenarnya selain nasi putih ya bisa kentang, bisa ubi jalar seperti itu sebagai pengganti nasi ya. Jadi nggak harus nasi putih. Tapi kalau memang mau yang fibernya tinggi ya nasi merah, brown rice seperti itu. Ya kentang juga termasuk yang fibernya lebih tinggi daripada nasi putih sebenarnya dan kenyangnya lebih lama. Jadi mungkin opsinya seperti itu. Ya sekarang kan orang Indonesia itu kalau kebiasaan makan nasi itu maunya pulen. Ya. Nah, nasi yang lebih pulen kadar gulanya pasti lebih tinggi. Terus kalau dianjurin seperti dokter tadi bilang nasi merah itu kan lebih perah. Waduh kok perah? Ada lagi lebih rendah lagi ya basmati dari India itu yang long grain itu. Saya nggak tahu tuh berapa kadar gulanya, pasti itu jauh lebih rendah. Tapi orang Indonesia ini apa ini nasi ngeprul gini seperti itu. Ini semua karena kebiasaan gitu. Bukan berarti orang India nggak ada diabetes, tapi mereka makan manis-manisannya gila-gilaan gitu. Baik, jadi karena memang kembali lagi ke opsi atau yang dikonsumsi dari masing-masing masyarakat sendiri ya Om Wil ya. Jus, jangan ketinggian minum jus, jangan kebanyakan jus. Makan buah potong. Buah potong. Oh justru buah yang langsung dikonsumsi itu malah lebih baik ya Om Wil ya? Sekarang bayangkan ya, orange juice, satu gelas yang tanpa es, itu bisa 3 loh, paling sedikit. Ya. Nah kalau kita makan satu aja kenyang. Iya, betul. Karena kalau kita jus berarti sudah diproses sama jusnya, seratnya udah nggak ada. Ya, jadi dan kadar gulanya tinggi. Betul, karena langsung ke lambung ya. Kalau nggak kan dicerna pelan-pelan sama tubuh kalau ada seratnya. Seperti itu. Ya, makanya itu fungsinya serat yang pertama tadi saya bilang ya, itu maintain gula darah karena dia akan memperlama proses penyerapan. Seperti itu. Jadi nggak langsung naik gulanya. Kalau jus sudah nggak ada seratnya, seperti itu. Ya. Iya, oke tuh ya sahabat Siloam juga fiber cream lovers semua ingat-ingat tuh. Kalau bisa konsumsi buah langsung aja buahnya. Apalagi biasanya ini dok kebiasaan kalau di Indonesia juga itu udah jus dikasih gula lagi, dikasih SKM lagi, jadi berlipat tuh gulanya, jadinya potensi untuk diabetes seperti itu ya dok. Belum lagi itu, sering juga satu jus itu kan minumnya gampang, belum apa-apa udah habis, satu lagi ya. Seger ya, rasa seger satu lagi, gulanya jadi tambah naik. Kalau dia nggak diabetes ya oke-oke aja, tapi kalau diabetes bisa spike. Bukan spike-nya volley itu. Oke, menarik banget ya perbincangan kita hari ini. Jadi dalam momentum puasa ini juga nih, Dokter Verika ya. Jadi kalau orang puasa itu kadang di minggu pertama, kedua itu udah mulai ada gejala-gejala pencernaan tuh. Nah, terkadang bisa jadi konstipasi, seperti itu. Nah, ini tadi saya sempat lewat juga nih di Siloam Hospital Kebonjeruk itu, ada yang namanya Siloam Digestive Center. Nah, itu bisa diceritakan mungkin dok seperti apa itu dok? Oke, iya. Siloam Digestive Center ini baru ada di Siloam Hospital Kebonjeruk ya. Jadi kita bisa menangani pasien-pasien dengan gangguan pencernaan ya. Jadi boleh di situ mungkin konsult ke dokter umumnya, di situ ada yang standby ya. Jadi kalau misalnya pasien mau nanya-nanya dulu boleh. Nanti mungkin kalau ada yang lebih spesifik diarahkan ke dokter spesialis yang terkait seperti itu. Nah, di sana juga kita bisa lakukan pemeriksaan endoskopi ya. Jadi tergantung keluhannya, bisa gastroskopi atau kolonoskopi. Jadi di situ boleh deh pasien atau
atau ada yang bermasalah pencernaannya boleh nanya-nanya ke Siloam Digestive Center. Oke, ya. Jadi bagi sahabat Siloam atau fiber cream lovers sekalian yang mengalami masalah terkait pencernaan atau mengalami keluhan-keluhan nih, bisa langsung ke Siloam Hospital Kebon Jeruk karena ini sebagai layanan unggulan nih di sini. Jadi bisa langsung menuju ke Siloam Digestive Center ya, seperti itu. Dari Om Will nih, Om Will ada nggak mungkin yang bisa disampaikan untuk fiber cream lovers terkait untuk bisa lancar dalam menjalankan ibadah puasanya? Ibadah itu kan mindset. Jadi tatanannya kan berubah, terbalik-balik ya. Kita harus mindnya itu logikanya harus kuat. Bahwa apa yang kita ibadah ini kita lakukan, kita turutin kecuali sakit. Jadi buat saya sebagai orang awam tetap makan itu ada suatu pola kebiasaan yang kita harus lakukan karena kita orang Indonesia. Kebiasaannya ya orang Indonesia, bukan berarti lagi puasa kok kita jadi orang asing, orang barat gitu. Tetap pola makan yang pola makan seperti sehari-hari yang kita lakukan, hanya waktunya yang dirubah gitu. Nah, ini perlu suatu sikap rasional yang kuat ya, Dok ya. Betul. Kalau itunya nggak kuat ya tahu-tahu nyuri-nyuri jam 10 kelaparan. Ya kalau sekarang misalnya satu waktu kan bisa terjadi jam 10 tahu-tahu hipo. Iya, iya betul. Kan pasti terjadi. Ya. Jam 10 tahu-tahu pingsan gitu. Ya. Ya itu ya harus seperti. Persiapannya kurang biasanya. Nah, ya, berarti sahurnya mungkin kurang. skip atau gimana. Ya jadi harus. Masih ngantuk, Dok. Iya. Iya. paling itu aja. Baik, dari Dokter Verika mungkin ada yang bisa disampaikan, Dok, untuk bagaimana sih supaya dari penyandang atau dari pasien sendiri bisa tetap menjalankan puasanya itu hingga tuntas, termasuk baik. kecukupan seratnya juga, Dok. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan sih, persiapan sahurnya, minum yang cukup, ya nutrisi yang seimbang, ya ada proteinnya, ada karbonya, kalau bisa yang kompleks, ada lemak baik, ada sayur-sayuran, juga ada buah-buahan, ya itu kalau bisa sih disiapkan lebih sebelum sahur seperti itu harus disiapkan. Buat berbuka juga harus disiapkan yang baik, yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan, mungkin lemaknya ada yang berlebihan seperti itu. Ya kita harus seimbangkan semuanya. Juga untuk kebutuhan cairannya jangan lupa harus minum yang cukup. Kadang-kadang setelah berbuka itu nggak haus ya, tapi tetap harus minum. Hitung-hitunglah 8-10 gelas sehari kurang lebih ya. Nah tapi kalau memang pasien-pasien ada kondisi khusus, misalnya penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, mau berpuasa, silakan konsultasi dengan dokter masing-masing sebelum melakukan ibadah puasanya ya, biar lebih terkontrol semuanya. Ya, jadi itu ya sahabat Siloam dan fiber cream lovers sekalian. Jadi kita selama bulan puasa ini harus mencukupi kebutuhan serat dan gizi kita harus tetap seimbang, termasuk cairan juga ya, Dokter ya. Nah itu, jadi untuk yang nasi juga tadi ada beberapa opsi pilihan lain juga. Kemudian ada sayur dan buah itu juga harus tetap terpenuhi, seperti itu. Nah, supaya kebutuhan serat kalian juga tetap terpenuhi, ini jangan lupa nih kalau misalkan butuh yang praktis dan lebih lebih lengkap, itu mungkin bisa dilengkapi dengan fiber cream untuk memenuhi kebutuhan seratnya, seperti itu. Baik, terima kasih Will, terima kasih Dokter Verika atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Siap. Sampai jumpa.